Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat lampu celup, namun dengan teknik yang berbeda. Yang kemarin-kemarin kan saya buatnya terlalu banyak menggunakan resin, jadi bisa dibilang kita boros resin. Jadi untuk kali ini kita akan coba membuat lampu celup yang irit resin. Oke, pertama kita taruh dulu ini ke botol. Itu kalau teknik kemarin ini kita gulung, terus kita masukin ke wadah yang lebih besar lagi. Nah setelah itu kita taruh resin. Nah kalau dengan teknik seperti itu resinnya agak boros ya. Jadi untuk yang kali ini kita buatnya, kita gulung di botol, terus kita tetap pakai resin namun dengan teknik menggunakan kuas ya. Jadi kuas kita baluri pakai resin, jadi hanya atasnya saja yang dilindungi, walaupun sebenarnya ini sudah tahan sama air ya. Ini sudah tahan karena ini ada dibaluri sama karet ya, lampunya. Jadi sebenarnya lampunya ini bisa dipakai di dalam air, makan untuk lebih nyaman, lebih memungkinkan bahwa ini tidak akan terkonek langsung dengan air. Jadi tetap kita baluri pakai resin. Jadi di sini tekniknya kita tidak banyak menggunakan resin. Terus untuk pemberatnya nanti kita potong di sini, terus kita pakai saja cor ya kawan-kawan. Kita pakai cor saja. Jadi kita irit sama resin, karena resin lumayan mahal lah. Jadi kalau kita menggunakan resin itu kita harus beli pengiringnya juga. Jadi kita baluri dulu. Ya, sebagai informasi teman-teman, ini kita pakai fleksibel yang 3528 MLLB. Ini kita pakai yang untuk per 5 meternya itu ya. Jadi per 5 meternya itu cukup dia 4,8 ya. Jadi bahkan tidak sampai 5 watt. Jadi ini tidak terlalu memakan strom ya, tidak terlalu memakan listrik. Jadi irit. Oke guys, nanti kita ketemu ke tahap selanjutnya. Oke guys, untuk tahap selanjutnya kita sediakan ini ada katalis pengiringnya sama resinnya. Terus ini sebelum itu langkah baiknya ya teman-teman, biar lebih aman, karena ini tidak ditutup pakai resin seluruhnya ya, dibaluri. Jadi untuk lebih amannya kita sebaiknya kita pakai lem bakar ya, pakai lem bakar untuk bagian belakangnya. Jadi biar tidak masuk di air ya.
pakai sambungannya. Kita lem bakar saja dulu. Oke, aman. Oke, selanjutnya kita campur dulu resinnya ya. Ini menggunakan sedikit, jadi kita pakai wadah kecil saja. Ya, segini aja saya pikir sudah cukup. Ini harus ditutup rapat kawan-kawan, kalau tidak dia bakal mengering. Terus kita tambah sama pengeringnya ya. Oke, saya kira itu sudah cukup. Kita akan coba dia baluri. Kita pakai kuas ya. Panas kok, misalnya. Sudah mulai mengering kan kawan. Ini resinnya ini sudah mulai mengental, itu tandanya dia sudah mulai mengering. Itu karena pengeringnya saya kasih banyak talisnya. Ini dia agak cepat, tapi sebenarnya dengan cara seperti itu berbahaya juga buat lampu LED-nya, karena dia panas guys, panas. Namun tentunya ini kita pakai LED yang dilindungi sama karet. Kita coba kasih. Oke guys, saya pikir itu sudah cukup ya, semuanya sudah dibaluri. Oke, sebelum mengering ini kita cuci dulu, siapa tahu ini masih bisa dipakai lagi. Yuk, nanti ketemu di tahap selanjutnya. Kembali lagi kita proyek sebelumnya, pembuatan lampu celup. Mohon maaf, saya sudah tidak mendokumentasikan pengolesan yang kedua, karena sebetulnya ini saya sudah oles yang kedua kali, jadi agak tebal ya. Jadi resinnya ini agak tebal. Jadi sekarang kita proses untuk penyambungan kabel. Jadi sebelumnya kita tes dulu apakah dalam proses menyala atau tidak. Ya, terang benderang, mantap. Oke,
kita lanjut pada soldernya. Oke guys, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada gangguan. Tempat buat kerja itu lagi pakai buat masak pisang goroko. Bagi informasi ini sudah saya sambung ya. Jadi kita coba lagi dulu. Nyala udah. Oke, nyala ya, terang benderang. Mantap. Oke, setelah itu kita lanjut dengan balut ya. Kita pakai selotip ban. Dan juga informasi ini saya sudah pakai supaya lebih aman ya, kita pakai lem bakar, jadi lebih aman lagi. Terus kita tambah sama ini karena nantinya ya, ini kabelnya ini nantinya akan masuk ke ini ya teman-teman, ke cor ya. Jadi nanti dia mengiring sama cor. Sebagai informasi juga, ini saya buatkan untuk pegangan atau bisa dipakai juga buat mengikat senar nilon atau tali supaya lebih aman. Itu buat dicelupin ke air nantinya. Namun di sini juga saya sudah pakai kabel yang saya pikir sini sih sudah keras ya, kabelnya ini tahan. Dan juga ini informasi teman-teman, ini yang saya buat kemarin, yang warna hijau ya. Ini warna hijau, ini saya lakukan percobaan teman-teman ya. Saya lakukan percobaan yang dimana tadinya ini ada wadahnya atau botol aqua, kemudian saya coba keluarin botolnya ya, dan ternyata resinnya itu tidak tahan terhadap tekanan air ya. Jadi semakin dalam kita celupin, itu tekanan airnya kan semakin tinggi ya. Akhirnya yang terjadi ini malah pecah ya. Ini bisa dilihat teman-teman ya, ada beberapa di sini yang pecah, ini ada juga ini di sini ya, pecah. Jadi tips dari saya buat teman-teman, kalau mau buat yang seperti ini, itu sebaiknya wadahnya atau botolnya atau aquanya itu jangan dilepas, karena berpengaruh pada tekanan ya. Jadi kalau tekanan air semakin tinggi, akibatnya nanti bibirnya ini nanti yang retak atau pecah. Ini buktinya, saya sudah lakukan percobaan. Oke, itu saran dari saya. Namun kalau yang kayak gini saya pikir tidak bakal pecah, karena ini kan cuma dibalut saja ya. Walaupun sebenarnya ini aman ya. Amannya kenapa? Walaupun dia masuk air, di sini kan saya pakai strip yang sudah dibalut memang sama karetnya, jadi tidak bakal
masuk air. Jadi walaupun dia pecah, dia tetap nyala ya. Jadi nanti saya bagikan juga nanti rekaman untuk ketiga percobaan yang saya buat. Ada lampu yang kecil warna hijau, kemudian yang kedua yang ini, terus ini yang ketiga. Nanti bagaimana terangnya di air itu nanti saya perlihatkan ke teman-teman. Oke, tahap selanjutnya kita masuk pada pencampuran cor. Ini saya sudah sediakan semen, jadi nanti kita pakai semen saja ke dalam. Jadi kita tidak boros resin, karena tahu saja kan resinnya itu agak mahal. Jadi kalau kita beli resin, kita beli juga sama katalis. Jadi ada dua nanti yang kita beli. Nah, sedangkan yang ini itu sebetulnya saya bikin ini ada bervariasi. Kalau yang kecil itu saya bikin dia cor semua ya, ke dalamnya cor semua. Ini yang bagian atasnya itu resin, karena saya pakai buat nutup kabelnya biar lebih aman. Dan itu dia karena posisinya kecil ya, jadi dia masih agak risiko terbawa arus ya. Kemudian yang ini saya bikin setengahnya resin, setengahnya cor ya. Namun untuk wadah pemutar itu ya, untuk wadah yang dipakai untuk memutar kabelnya di dalam itu saya pakai roll ini ya teman-teman, roll cat tembok. Jadi kita tidak terlalu banyak makan resin. Namun resikonya di situ dia agak ringan ya, agak ringan di dalam air. Jadi kalau arusnya kencang, lampunya juga akan terbawa arus karena posisinya ringan ya. Jadi kalau dipakai buat mancing ikan dasaran cocok. Karena apa? Pancing kita ke samping, ini juga akan ikut ke samping karena sama-sama ke bawah hanyut oleh arus ya. Jadi biasanya kita lampunya di sini di bawah perahu, sinar kita, kail kita di sebelah ya, yang mestinya ikannya kumpul di bawah, sinar kita malah ke sebelah. Jadi kalau kita pakai yang agak ringan, ini sama-sama ke bawah arus ya. Nah, terus kalau yang ini rencananya ini saya mau pakai cor semua, jadi lebih berat nanti. Terus bagian atasnya sini nanti akan saya pakai resin untuk menutup kabelnya nanti. Kita pakai resin bagian atas mungkin segini saja tebalnya ya. Kita pakai resin itu. Ini kenapa saya bikin begini, karena ini nantinya akan dipakai buat untuk mancing ikan antara ya, ikan antara teman-teman, seperti bubara ya, jiti atau kakap merah. Jadi kita pakai ini karena apa? Karena lampunya bisa nahan arus, jadi ikan-ikan kecilnya bisa tetap mutar di bawah perahu, karena kita kan mau cari umpan hidup. Jadi kita pakai cor semua. Oke, nanti kita ketemu nanti di tahap selanjutnya. Saya mau campur cor dulu. Oke teman-teman, saya sudah selesai mencampur adonan cornya. Ini saya sudah tuangin di wadah. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti. Bisa lihat teman-teman, itu yang di luar ya. Nah, jadi itu. Jadi saya masih keringkan dulu sedikit. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, karena berhubung ini yang satunya udah retak pecah, jadi saya mau tampal lagi. Tampal sekalian saya mau kasih resin bagian atasnya ya, yang lampu yang putih tadi ya.
Oke, kemudian kita celupin. Oke teman-teman, kembali lagi. Saat ini rasanya sudah ini ya teman-teman, sudah mengering, namun ini masih panas, jadi saya belum berani pegang karena ini sangat panas, karena sebenarnya tadi kita sudah terlalu banyak mencampur mengeringnya katalisnya, jadi dia cepat kering. Saya tadi hanya menghabiskan sepiring nasi, nasinya sudah kering ya, secepat itu kalau kita pakai pengeringnya banyak. Oke, kita tes lampunya ya teman-teman. Oke, masih nyala karena posisinya di sini ada kabelnya ini. Kalau misalnya dia meleleh di dalam itu kan motornya kan tidak nyala. Proses pemanasannya itu coba ya. Oke, alhamdulillah masih nyala teman-teman, dan lihat segitu terangnya ya, pada siang hari ya, siang hari saja segini terangnya, padahal ini hanya 4,8 watt ya. Kita lihat teman-teman ya. Jadi inilah tips dari saya untuk membuat lampu celup ya. Dan untuk percobaan nanti akan saya tampilkan di video selanjutnya. Makanya buat teman-teman tolong untuk tetap mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like ya, komen, dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng. Jadi biar teman-teman dapat notifikasi dari video-video selanjutnya ya, ide-ide kreatif selanjutnya seputar mancing ya, atau mungkin ada ide-ide kreatif lainnya nanti saya akan bagikan ke teman-teman.